kita semua ini punya 3 status ini. Status kita terhadap ujian hidup. Yang pertama, ada di antara kita ini orang-orang yang tidak sekolah. Tidak sekolah. Yang kedua, orang yang sekolah. Jadi yang pertama yang tidak sekolah. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, yang sudah lulus dari sekolah. Jadi tidak sekolah itu tidak sama dengan lulus dari sekolah. Tidak sekolah itu memang tidak belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan yang lulus dari sekolah sudah berhenti belajar. Dan yang masih sekolah. Jadi ada yang tidak sekolah di antara kita ini, ada yang sekolah, ada yang sudah lulus sekolah. 3. Ya, ingat-ingat 3. Ini hubungannya dengan ujian hidup. Hidup ini ada ujian hidup. Tetapi ada orang yang mengatakan ujian hidup itu tidak ada. Apa maksudnya kok ujian hidup itu tidak ada? Orang yang mengatakan hidup ini ada ujian hidup benar. Ada orang yang mengatakan hidup ini tidak ada ujian juga sama benarnya. Karena ini kedudukannya ada di 3 pribadi yang berbeda. Yang satu pribadi yang tidak sekolah, satunya lagi pribadi yang sekolah, satunya lagi pribadi yang lulus sekolah. Saya sampaikan dulu yang disebut ujian. Yang disebut ujian hidup adalah kesenangan. Kesenangan itu ujian hidup. Kesusahan itu ujian hidup. Kesuksesan itu ujian hidup. Kegagalan juga ujian hidup. Menduda terus dapat pasangan. Menduda ketemu cewek, lalu berkenalan, diterima, menikah, sukses. Itu ujian. Menduda, mencari cewek, kenalan, sulit. Sampai bertahun-tahun tidak ketemu. Itu juga ujian. Jadi gagal dan sukses sama-sama ujian. Punya uang banyak ujian. Allahu Akbar. Tidak punya uang juga ujian. Surga ujian, neraka juga ujian. Kita menjadi orang baik. Hari Jumat pergi ke masjid untuk Jumatan, untuk yang muslim. Hari Minggu pergi ke gereja, untuk yang Nasrani. Rasanya sudah menjadi orang baik. Baik ini sudah baik, benar-benar baik. Tapi kebaikan ini ujian. Kita sudah tidak pelit lagi. Sekarang sudah menjadi orang yang dermawan, suka bersedekah. Suka bersedekah ini adalah kebaikan. Orang yang suka bersedekah orang baik. Baik ini ujian. Alhamdulillah. Jadi yang disebut ujian itu adalah baik dan buruk, senang dan susah, enak dan tidak enak, kedua-duanya sama-sama ujian. Alhamdulillahirabbil. Nah, ini nanti baru kita bahas tentang statusnya orang yang sekolah, orang yang tidak sekolah, dan orang yang lulus dari sekolah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pahami dulu aja, dipahami dulu bahwa yang namanya ujian itu pinter ya ujian, bodoh ujian. Mendapatkan ujian, mengeluarkan juga ujian. Memberi adalah ujian, menerima juga ujian. Kan sekarang ini memang musimnya musim ujian. Sekarang ini kan musimnya musim ujian. Jadi ada gerimis ya ujian, namanya ujian gerimis. Kalau deras ya namanya ujian deras. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya faham, orang yang tidak sekolah, kan tadi ada 3, yang sekolah, yang tidak sekolah, dan yang lulus sekolah. Bagi orang yang tidak sekolah, namanya juga tidak sekolah. Orang yang tidak sekolah itu kalau ada soal itu masalah. Bagi orang yang tidak sekolah, segala soal adalah bukan ujian. Bukan ujian. Ini saya nggak guyon loh ya. Walaupun kelihatannya tertawa, tapi saya nggak guyon. Bahwa ujian itu memang sama dengan ujian. Jadi hujan itu menyuburkan, ujian juga menyuburkan. Hujan menumbuhkan, ujian juga menumbuhkan. Ujian menyegarkan, hujan juga menyegarkan. Sama, jadi ujian itu seperti hujan. Kelihatannya guyon. Jadi bagi orang yang tidak belajar, orang yang tidak sekolah, itu tidak mengenal kata ujian. Jadi tidak ada ujian bagi orang yang tidak sekolah. Bagi orang yang tidak sekolah, kalau mendapatkan musibah, kalau mendapatkan kesusahan, itu adalah siksaan, tersiksa. Jadi kalau ditimpa kesusahan, tersiksa. Orang yang tidak sekolah itu tidak mengenal itu ujian, tidak kenal. Wong tidak sekolah kok. Orang yang kenal ujian, orang yang sekolah. Yang tidak sekolah tidak kenal ujian. Jadi pribadi yang tidak pembelajar, yang tidak sekolah, hidupnya terus-menerus di dalam kegelapan. Hidupnya terus-menerus di dalam ketidakpastian. Hidupnya tidak memiliki arah tujuan. Hidupnya tidak ada tahapan-tahapan pencapaian. Orang yang tidak sekolah itu bodoh. Jadi dia kalau mendapatkan masalah, sedang dalam kesulitan atau menderita, dia merasakan itu hanya sebagai siksaan hidup. Jadi ujian yang seharusnya adalah hujan yang menyegarkan, yang menyuburkan. Tetapi bagi orang yang tidak sekolah, ujian penderitaan itu adalah musibah, siksaan, bencana bagi orang yang tidak sekolah. Jadi orang yang tidak sekolah itu tidak mengenal ujian. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia menyebutnya pencapaian. Tetapi kalau dia mendapatkan kesusahan, dia menyebutnya penderitaan.
Sehingga hidupnya selalu dikejar-kejar. Kalau senang, dia bersusah-susah untuk mempertahankan senangnya. Jadi ketika senang, dia bersusah-susah. Jadi di dalam senangnya itu ada susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga paham. Ini mayoritas masyarakat itu banyak yang begini nih. Ketika senang, diam-diam di dalam senangnya itu bersusah payah untuk mempertahankan agar tetap senang. Agar senang ini terus. Seperti seorang presiden. Kalau sudah habis masa jabatannya, merasa kehilangan. Bagaimana caranya saya bisa menang lagi? Mempertahankan kemenangan supaya mempertahankan kesenangan. Jadi ketika bersenang-senang itu menyelinap kesusahan. Ketika kita punya uang, Allahu Akbar, punya uang kan senang. Tapi diam-diam di dalam senangnya punya uang itu, kita susah payah mempertahankan agar uang ini tidak keluar. Supaya tidak habis. Kalau bisa supaya bertambah. Jadi di dalam senang punya uang itu ada susah. Karena tidak sekolah. Jadi goblok. Ini yang tidak sekolah. Jadi kalau senang, di dalam senangnya menyelinap susah. Kalau susah, itulah penderitaan. Jadi dia tidak kenal ujian. Jadi ujian tidak ada bagi orang yang tidak sekolah. Catat. Yang tidak sekolah nggak ada ujian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang naik yang kedua, orang yang sekolah. Bagi orang yang sekolah, soal-soal kehidupan hanyalah soal-soal ujian. Ada senang, ujian. Ada susah, ujian. Sadar orang yang sekolah ini bahwa susah datang, selamat datang ujian susah. Senang datang, selamat datang ujian senang. Kamu datang hanya untuk menguji aku saja. Apakah aku kepencut kesenangan? Apakah aku ini kepencut rupamu yang rupawan, baumu yang harum menggiurkan? Apakah aku kepencut dengan kesenangan sehingga aku nanti melekat kepadamu? Lalu ujian susah datang, aku jatuh menderita. Jadi kalau ada senang, sadar senang yang datang seindah apapun rupanya, kita sadar, orang yang sekolah sadar, ini hanyalah soal ujian. Ini tidak sungguhan. Ini kesenangan yang palsu. Ini kesenangan soal. Kesenangan soal, kayak kalau kita sekolah itu kan ada soal-soal sekolah itu ya. Umpama begini, umpama begitu. Jadi semuanya itu hanya umpama-umpama saja. Karena itu seolah-olah saja. Bukan yang sebenarnya. Yang disebut ujian itu berarti bukan yang sebenarnya. Nah ini pribadi yang sekolah sadar kalau senang dan susah hanyalah ujian. Jadi sama-sama tidak sungguhan. Kalau datang soal susah, selamat datang susah, selamat datang tagihan, selamat datang sakit, selamat datang gagal, selamat datang apa saja yang tidak enak, silahkan datang, silahkan datang. Saya sudah tahu segak enak apapun engkau hanyalah ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini orang yang sekolah. Waalaikumsalam Sri Ci. Orang yang sekolah sadar, sebaik apapun kesenangan datang, seindah apapun rupanya, itu hanyalah ujian. Sesusah apapun kesusahan datang,
dengan muka yang kecut, wajah menyeringai, menakutkan. Aku nggak takut, kamu hanyalah ujian. Ini bagi orang-orang yang sekolah. Orang-orang yang sekolah sudah tidak goblok, sudah tahu bahwa yang datang ini senang dan susah hanyalah ujian. Jadi ujian itu adanya adalah pada orang-orang yang sedang sekolah. Waalaikumsalam Pak Nurrohman. Waalaikumsalam Pak Salman Al-Farisi. Yang tidak sekolah tidak ada lagi ujian. Yang ketiga sekarang ya, yang baru datang mungkin tidak ngikuti tadi ya. Alhamdulillah. Ada 3 golongan manusia. Manusia pertama, manusia yang tidak sekolah. Manusia yang kedua, manusia yang sekolah. Dan manusia yang ketiga adalah manusia yang sudah lulus sekolah. Nah ini sudah level tinggi yang sudah lulus sekolah. Lulus sekolah itu bukan tidak sekolah, sekolah tapi sudah lulus. Berbeda dengan yang satu tadi, level 1 manusia yang golongan pertama, tidak sekolah, memang tidak sekolah, nggak ada ujian juga nggak ada lulus. Kalau level 3 ini orang yang sekolah tapi sudah lulus sekolah, ini pun tidak mengalami ujian. Karena sudah lulus, jadi sudah nggak ada ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau datang senang, senangnya asli. Kalau datang susah, susahnya asli. Alhamdulillah. Kalau datang senang, senangnya asli. Kalau datang susah, susahnya asli. Ketika senang, mengalami senang saja. Tidak ada susah menyelinap. Ketika susah, susah saja. Tidak ada senang yang menyelinap. Ini yang sudah lulus dari ujian. Orang yang sudah lulus dari ujian itu, kalau ada datang senang, ada datang susah. Karena dia sudah tidak lagi ujian, ini adalah segalanya kenyataan nikmat hidup. Jadi semuanya real. Alhamdulillah ala kulli hal. Segalanya nikmat hidup. Senang itu nikmat hidup, susah nikmat hidup. Orang yang sudah lulus itu dapat ijazah, ijazahnya alhamdulillah. Orangnya hidup di dalam strata hidup alhamdulillah, segalanya nikmat. Sudah tidak ada ujian lagi. Alhamdulillah. Orang yang telah mendapatkan kelulusan dengan ijazah alhamdulillah, inilah yang sudah keluar dari dirinya. Orang ini sudah tidak mengalami lagi selain daripada nikmat. Yang dialami segalanya nikmat. Alhamdulillah. Ada susah datang mungkin saja. Ya. Nabi saja kan
juga mengalami kesusahan, anaknya meninggal, istrinya meninggal. Tapi apakah Nabi mengalami susah? Ada susahnya, tapi asli susahnya. Bukan siksaan, bukan penderitaan, tetapi kenikmatan. Alhamdulillah. Segalanya nikmat bagi orang yang sudah lulus dari sekolah. Itulah orang-orang yang sudah keluar dari dirinya. Segalanya nikmat. Karena hidup di dalam nikmat, sedangkan nikmat itu isinya macam-macam. Ada nikmat yang rasanya pahit, ada nikmat seperti durian itu kan kita suka nikmatnya durian yang pahit-pahit itu enak. Nikmatnya rokok itu kan karena ada pahit-pahitnya. Nikmatnya pare, nikmatnya kopi pahit tapi nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena orang yang sudah lulus ujian, yang sudah memiliki ijazah stempel alhamdulillah, itu dalam segala keadaan serba nikmat saja. Terbebas dari kurungan dualitas. Sudah tidak ada senang susah. Senang dan susah sudah sama-sama nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi kalau kita keluar dari diri kita, senang dan susah itu sudah menjadi sama-sama nikmat. Jadi kita sudah tidak terkurung keadaan. Nah, bagaimana caranya menjadi orang yang sudah lulus dari ujian? Orang yang supaya lulus dari ujian, ya harus mengalami ujian dulu. Nggak mungkin dikatakan kita lulus dari ujian kalau tidak mengalami ujian. Kalau nggak mau mengalami ujian, ya nggak usah sekolah. Kalau nggak sekolah juga nggak akan lulus. Goblok selamanya. Jadi di dalam hidup ini, kita sekarang ini pilihannya adalah menghadapi ujian. Dan kita supaya lulus dari ujian ini. Jadi tidak ada yang salah. Ada yang 15 tahun ujiannya, katanya Bu Malika. Harus ngadepi ujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk menghadapi ujian ini supaya kita lulus, kita harus bisa menjawab soal-soal ujian. Kita harus tahu jawabannya dari segala macam soal-soal ujian. Ujian di dalam kehidupan ini soalnya bermacam-macam dan banyak. Tetapi ada kunci soal. Ada kunci soal.
Kunci soal ini adalah jawaban untuk menjawab segala macam soal-soal ujian di dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan ini serius banget. Ini serius pakai banget. Jadi soal-soal kehidupan yang bermacam-macam ini dapat dijawab dengan satu kunci soal. Walaupun soalnya macam-macam, jawabannya cukup dengan kunci ini, selesai segala macam soal, walaupun jenisnya berbeda-beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah yang menjadi kunci itu? Sudah tahu apa belum? Kunci soalnya. Jadi ngalami ujian apa saja, kita pegang kuncinya. Selamat datang soal ujian apa saja, silakan datang. Ujian rupa apa saja silakan. Saya sudah nggak khawatir karena saya sudah pegang kunci. Selamat datang hujan. Kunci soal. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nyalakan Mas. Nah. Terang kan? Semoga tetap terdengar dan saya berusaha mengeraskan suara saya karena bersaing dengan suara rinai hujan. Hujan berkah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi soal-soal kehidupan apa saja yang datang kepada hidup kita sebagai ujian hidup, ada kunci jawaban. Kunci jawaban ini dapat menjawab semua soal-soal kehidupan berupa apa saja di dalam ujian hidup ini. Kunci ini cukup mengatasi, menyelesaikan, menjawab tuntas dengan jawaban yang benar untuk segala macam soal kehidupan di dalam ujian hidup kita. Kunci itu disebut miftahul jannah. Jadi kuncinya miftahul jannah. Itu kuncinya. Itulah yang menjadi kunci jawaban dari segala soal-soal kehidupan. Miftahul jannah itulah kuncinya. Miftahun kunci, al jannah surga, kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah, itulah kunci jawaban untuk menjawab segala soal-soal kehidupan, ujian kehidupan cukup dijawab dengan la ilaha illallah. Miftahul jannah.
Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat jawab. Ingatlah itu. Kalimat la ilaha illallah kalimat jawab. Kalimat jawab inilah untuk menjawab segala pertanyaan kehidupan. Ini kok begini, mengapa ya? Ini kok begini, saya harus bagaimana ya? Saya kok kesulitan, bagaimana caranya ya? Saya capek banget, bagaimana jalan keluarnya? Apa saja pertanyaan kehidupan yang kita alami cukup dijawab dengan la ilaha illallah. Ini kalimat jawab. Kalau kita menggunakan kunci ini, kita keluar dari diri kita. Itulah sebabnya judulnya keluarlah dari dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah itu cukup untuk segala soal kehidupan apa saja selesai dengan benar. Selesai dengan benar. Alhamdulillah. Tapi karena ini kunci jawaban la ilaha illallah ini untuk menghadapi ujian kehidupan. Di dalam ujian ini kita tidak boleh nyontek. Ujian ini tidak bisa kita hadapi dengan nyontek, nyontoh, tidak bisa. Kita harus menjawab sendiri. Dengan la ilaha illallah ini harus kita jawab sendiri. Jadi kunci ini adalah kunci yang kita miliki. Kita tidak bisa memakai kuncinya orang lain. Ujiannya nggak boleh nyontek. Jadi la ilaha illallah yang menjadi kuncinya menjawab segala macam persoalan hidup itu haruslah la ilaha illallah kita sendiri, bukan contekan. Harus la ilaha illallah kita sendiri, bukan menyontek. Batal kalau contekan. Kalau ujian menyontek walaupun nilainya 100, coret. Gak bisa lulus. Karena kamu jawab ini cuma nyontoh, nyontek, niru. Gak boleh, batal. Jadi la ilaha illallah ini harus la ilaha illallah yang otentik diri kita. La ilaha illallah miftahul jannah itu memang milik kita, punya kita. Bukan nyontek. Yang nyontek itu la ilaha illallah cuma nyontek, hanya bisa ngikuti. Orang lain ngomong la ilaha illallah kita ikut. La ilaha illallah itu berarti nyontek itu. Itu la ilaha illallah yang contekan, nyontek saja. Bukan dari dirinya sendiri. Apalagi kalau tahlilan orang la ilaha illallah terus mengikuti la ilaha, itu nyontek saja. Itu nggak bisa menjawab persoalan kehidupan, nggak bisa. Itu la ilallah yang contekan. Yang menjadi kunci harus la ilaha illallah kita sendiri. Kita memang punya la ilaha illallah. Jadi bukan karena nyontek. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
La ilaha illallah itu nafi isbat. La ilah kalimat negatif, ilallah kalimat positif. Nafi isbat ini ada di dalam diri kita. Ini yang kita gunakan untuk menjawab soal-soal kehidupan. Jadi kita harus menggunakan kunci ini, negatifnya dan positifnya, nafinya dan isbatnya. Nafinya ada di diri kita, isbatnya ada di dalam diri kita. Jadi wujud diri kita, wujud la ilaha illallah. Wujud diri kita, wujud negatif, wujud positif. Wujud negatif, wujud batil. Wujud positif, wujud hak, benar. Bagaimana caranya menggunakan la ilaha illallah yang ada pada diri kita untuk menjawab soal-soal kehidupan itu? Yaitu dengan cara mengalami la ilaha illallah yang bukan ucapan. Bukan hanya ucapan. Mengucapkan, merasakan, mengalami, menyatakan. Allahu Akbar. Diri yang negatif yaitu diri semu. Diri semu ini, diri palsu, diri ego ini adalah diri la ilaha. Diri yang sejati illallah. Jadi sejatinya, yang sejati ada, yang sejati wujud, yang hak wujudnya hanyalah Allah. Wujud selain Allah wujud batil, bukan wujud yang hak. Jadi diri semu kita ini yang kita akui setiap hari sebagai aku, saya, ini sesungguhnya adalah diri palsu, batil. Inilah diri la ilah. Ini harus dinafikan, harus ditiadakan, harus difanakan. Tidak ada la ilaha illallah positif. Al-haq inilah yang benar. Ini yang ditetapkan. Ditetapkan itu bahasa Arabnya diisbatkan. Nafi ditiadakan, isbat ditetapkan. Jadi soal-soal kehidupan apa saja, kalau diri semu kita ini kita nafikan, soal itu selesai. Ini Allah semua. Karena yang tetap hanya Allah. Sesungguhnya segala yang terjadi adalah dari Allah, oleh Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya ini innalillahi, oleh Allah sendiri, wa inna ilaihi roji'un. Soalnya datang dari Allah, yang jawab Allah sendiri. Allahu Akbar. Jadi untuk menjadi pribadi yang sudah lulus dari sekolah, harus melewati masa ini, masa ujian, menghadapi ujian dengan jawaban kunci ini. La ilaha illallah. Itulah sebabnya judulnya keluarlah dari dirimu. Jadi keluar dari diri itu adalah keluar dari diri semu ini, supaya kita menjadi diri sejati.
Itulah sebenarnya la ilaha illallah. Oleh sebab itu la ilaha illallah itu bermakna tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Jadi yang ada hanya Allah. Diri kita tidak ada. Nah sekarang ini kan kita sedang dalam ujian. Dalam ujian berarti kita ini terkurung. Terkurung dalam diri palsu ini. Keluarlah. Tinggalkan dirimu. Mana kalau kita sudah keluar dari diri? Kalau kita sudah keluar dari diri, kita sudah pasti tertangkap oleh diri sejati. Yang ada adalah Al-Haq, yang ada Allah. Jadi sejatuh-jatuhnya kita akan jatuh kepada Allah. Setinggi-tingginya kita terpelanting, kita akan nyangsang kepada Allah. Sejauh-jauhnya kita gelundung. Gelundung kita pasti akan berakhir pada pangkuan Allah. Sembulet-embuletnya soal yang ruwet. Semuanya akan tergulung dalam kuasa Allah. Jadi tidak akan keluar kemana-mana kita. Karena ini Allah semua. Jadi Allah meliputi segala sesuatu. Kalau kita ada keluar dari kurungan ego kita, kita sampailah kepada Allah. Inilah lulus ujian. Orang yang menetap di sini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hidupnya hanya alhamdulillah, alhamdulillah selalu. Sudah tidak ada ujian lagi. Baik atau buruk sama-sama nikmat. Enak maupun tidak enak sama-sama nikmat. Karena nikmat itu datang dari Allah. Orang yang syukur sadar nikmat dan tahu sumbernya nikmat, dan selalu menggunakan nikmat kembali kepada Allah. Kan itu sudah saya sampaikan. 3 kuncinya syukur itu. Mengenal nikmat, segalanya nikmat, susah nikmat, senang nikmat. Datang dari mana senang susah? Datang dari Allah, segalanya nikmat. Untuk apa senang dan susah? Untuk membuat kita kembali terus kepada Allah, senantiasa kembali kepada Allah di dalam nikmat abadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mencapai ini, oleh sebab itu ini nggak bisa hanya omongan. Jadi la ilallah ternyata bukan la ilallah contekan. Harus la ilaha illallah yang dari diri kita sendiri. Ini yang menyelesaikan segala soal kehidupan. Ini kunci jawaban dari berbagai macam masalah. Jadi ilmu ini tidak bisa hanya omongan, tidak bisa hanya tiru-tiru. Harus dialami, seperti ujian yang sedang kita alami. Kita ngalami menderita sekarang ini, harus ngalami. La ilaha illallah ya harus dialami. Mosok ujiannya ngalami ujian punya hutang, ujian ditinggal selingkuh pasangan hidup, itu kan ngalami, asli. Kalau soalnya asli, masa jawabannya cuma hanya omongan la ilaha illallah? Tidak, harus sama-sama asli. Sama-sama ngalami, ujiannya ngalami, jawabannya juga ngalami. Soalnya ada soal pengalaman, jawabnya adalah jawaban pengalaman. Jadi kita harus ngalami la ilaha illallah, ngalami tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah yang disebut mengalami Tuhan. Jadi kalau kita mengalami Tuhan, kita tidak ada. Yang ada Tuhan sendiri. Di dalam segala keadaan hanyalah alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini Allah semua. Oleh sebab itu tidak cukup hanya ngomong begini. Ini ada prakteknya.
Ada caranya untuk sampai kepada makom ini. Di dalam dada membuat fasilitas kepada saudara-saudara semuanya yang ingin mencapai hidup bebas ujian karena sudah lulus dari ujian hidup, mengeluarkan diri dari diri, keluar dari diri sendiri, keluar dari diri palsu menjadi diri sejati. Di sini disediakan fasilitas yang namanya bimbingan tafakur. Jadi harus melalui ini jalan. Supaya tidak hanya ngomong saja, jadi ada jalannya. Jalannya tafakur. Tafakur ini memecah diri, membedakan antara la ilah dan ilallah, yang negatif dan yang positif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tafakurnya, bimbingannya setiap hari Minggu nanti malam jam 9. Nanti malam jam 9 kunci 2. Anda boleh ikut.